Sekarang gini, keperluan saya S3 tuh bukannya iseng ya, bukannya iseng S3 di luar negeri gitu kan. Oh biar jalan-jalan, biar keren nih punya gelar doktor. Ketika ada ibaratnya pria mendekat, ketika kita bicara soal masa depan, maka saya sebutkan saya ini tipikal wanita karir ya. What's up? Aku lagi siap-siap mau ke kampus. Hari ini aku mau, selain mau ngerjain disertasi, aku juga mau ketemuan sama temanku. She's a mother, she's a PhD student, dan sekarang dia udah di tahun keempat dari studinya ke Sydney. Dia juga bawa keluarganya. Hari ini aku mau interview dia untuk tanya-tanya seputar her strategy untuk menjalani studi PhD sambil membawa keluarga. Ikutin aku yuk. Come on. And my bus is coming. Let's go. A few moments later. Oke, aku udah sama teman aku. Gorgeous Mbak Sari. Miss Sari. Oh iya, Miss Sari. So Mbak Sari ini juga punya platform Instagram dan YouTube yang mana dia juga famous in there. Enggak lah. How are you, Mbak? Good, thanks. How are you? I'm good, thanks. So aku kan sering banget nih dapat pertanyaan dari netizen karena I'm representing a woman yang juga ngambil PhD dan bawa keluarga, dan Mbak Sari juga melakukan hal yang sama, bahkan sekarang sudah di tahun keempat. So menurut Mbak Sari gimana sih kok bisa hal itu mungkin gitu? Kalau dibilang mungkin sih memang semua mungkin ya, semua, everything is possible. Yang penting if you have a strong determination and not only goals. Jadi we have a big dreams kayak gini, tapi harus di break down dengan small goals. Nah, jadi untuk kenapa bisa mungkin ya dengan impian yang besar ini, jangan cuma mau bermimpi aja, tapi juga kayak apa plans-nya. Oh, untuk menuju ke sana kita mengerjakan banyak hal nih. Oh, berarti kita harus breakdown menjadi beberapa goals sehingga rasanya lebih tenang. Kalau kita kayak langsung mau S3, mau kuliah luar negeri itu kayaknya jauh. Tapi kalau kita kalau mau kuliah ke luar negeri berarti Inggrisku harus bagus dong. Oke, aku punya goal ini. Kalau mau PhD berarti harus ada pengalaman riset dong. Oh, aku publikasi ini. Jadi dari goal-goal kecil itu akan membawa kita ke big dream. Nah, sebagai seorang istri dan seorang ibu, menurut Mbak Sari itu tuh halangan gak sih buat perempuan untuk sekolah tinggi? Enggak sih. Jadi memang kebetulan sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan support system ya. Jadi kalau misalnya keluarga kita mendukung untuk kita kuliah lebih tinggi, untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, ya why not gitu kan. Dan kalaupun memang keluarga, let's say nggak semua orang punya keluarga yang mendukung, betul, ya kan. Tapi kembali lagi seberapa kuat tujuan kita, seberapa kuat keinginan kita, sehingga anggap aja orang-orang yang tidak mendukung ini membuat kita menjadi lebih tertantang untuk membuktikan bahwa saya bisa kok melakukan ini gitu loh. Jadi yang kamu katakan, yang kamu dukung, yang menurut kamu itu tidak baik untuk saya bisa buktikan kok ini baik untuk saya. Nah, kalau dari segi perempuan nih, kan itu juga suatu kompromi ya. Kalau misalnya dalam suatu hubungan, terus si perempuannya tetap mau mengejar karir. Nah, apakah dari awal misalnya pacaran, Mbak Sari emang nyari pasangan yang udah pasti mau mendukung Mbak Sari berkembang atau gimana? Ngalir aja? Betul. Enggak juga. Jadi memang waktu itu sudah ditanyakan juga ketika ada ibaratnya pria mendekat, ketika kita bicara soal masa depan, maka saya sebutkan saya ini tipikal wanita karir ya. Saya maunya bekerja. Jadi kalau memang mau menikahi saya, mohon jangan stop saya atau larang saya untuk bekerja atau untuk berkarya gitu. Jadi ketika sudah berarti sudah menerima saya apa adanya dengan impian saya juga gitu.
Oke. Terus sekarang nih kan udah menjalankan PhD juga bawa keluarga. What's the pros and cons? Karena pastinya kan availability dari segi waktu kan kita berbeda sama yang single. Prosnya apa menurut Mbak Sari dan consnya apa membawa keluarga ikut serta? Prosnya sebenarnya kita untuk sebagai individu ya, mungkin orang beda-beda. Ketika keluarga ada di sini, ketika anak-anak saya di sini, saya lebih merasa nggak kepikiran, kebayang nggak? Oh, they're around, they're around me gitu loh. Jadi lebih tenang. Misalnya saya tahu dia sakit, oh yaudah saya yang take care, gitu kan, saya look after. Tapi kebayang nggak kalau dia jauh di Indo, sayanya di Sydney. Itu ketika sakit, waktu itu pernah kena COVID kan, aduh itu saya udah nggak tahu deh saya jalanin hari-hari itu gimana, maunya nelpon terus, padahal beda waktu 4 jam kan waktu ke Sydney sama Jakarta. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu, itu prosnya adalah ketika ada keluarga di dekat kita akan merasa lebih tenang pikiran untuk melakukan studi kita. Nah, tapi kontraknya adalah betul kita jadi harus lebih pintar manage waktu. Lebih pintar manage waktu. Ya, jadi kalau misalnya sudah awalnya mungkin wajar kok awalnya kalau kita struggle ya nggak sih. Saya datang pertama itu tanpa keluarga ya, karena waktu itu dapat invitation kan dari government Australia, dari Australia government waktu itu. Nah, jadi ketika mereka datang, wah messy banget, berantakan banget. Jadi saya bingung. Wah, kalau ngantar anak sekolah tuh saya ke kampus jam berapa? Terus jemput anak lagi gimana? Terus saya ngerjain tesisnya kapan? Itu kayak masih wajar. Kayak seminggu 2 minggu awal tuh wajar. Tapi pelan-pelan, oh udah tahu nih ritmenya. Oh, aku bangun pagi jam sekian, masaknya di malam hari misalnya. Jadi pagi tinggal yang gampang-gampang, bikin roti atau apa, nyiapin sarapan dan bekal mereka, nganterin mereka ke office. Terus nanti jam 3 jemput lagi, habis itu pulang, makan malam segala macam. Karena saya tipikalnya night owl ya, kolong gitu ya. Jadi saya kerjainnya malam-malam, jadi kembali lagi ke kampus, ngerjain sampai sekuatnya saya, let's say jam 12 malam atau apa saya pulang gitu. Wah, luar biasa juga. Jadi sebenarnya emang harus total di kedua belah pihak. Itu kan susah ya. Sebagai ibu harus total, sebagai PhD student apalagi juga harus total. Nah, how do you manage your stress? Because kan kita tahu ya PhD student ini kan there's a lot of pressure, a lot of expectations. How do you manage it? Gini sih, setiap orang ternyata love language dan stress language itu beda-beda. Oh gitu. Jadi aku baru belajar juga bahwa kita mungkin banyak tahu love language, tapi kita nggak banyak tahu tentang stress language. Nah, jadi ternyata stress language-nya aku tuh explosion. Jadi ada explosion, ada yang freeze. Kalau freeze itu kabur, hilang, menepi dia. Kalau aku tuh yang meledak-ledak. Jadi ketika aku stres segala macam, nanti aku akan ada momennya bilang ke keluargaku, tolong bunda lagi kayak gini, bunda lagi stres banget, jangan deket-deket dulu, mungkin bunda ada di kamar dulu deh gitu. Atau bunda nggak pulang dulu, pulangnya nanti jam 12 malam, let's say kayak gitu. I already look after for your meals, ya misalnya dinner atau apa, tapi give me time. Soalnya kalau nggak aku lontarkan, ini gimana sih, gitu. Jadi penting banget kita bisa mengidentifikasi kapan kita lagi stres gitu ya, dan mengomunikasikannya ke keluarga. Betul, emang komunikasi itu kunci ya. Nah itu untuk anak-anakku kan sudah lumayan besar ya, kayak ada yang 15 sama 9 tahun kan, tahun ini 2024 ini. Jadi kalau kasih tahu mereka kayak gitu, oke, mami. Jadi kalau misalnya di rumah kadang susah nih, kalau misalnya orang bilang oh yaudah di kamar, nggak bisa, karena anak-anak tuh masih kayak ketok-ketok, bunda nanti ini gimana, bunda ini gimana, jadi nggak bisa, mendingan saya pergi gitu, mendingan saya ke kampus meditasi gitu ya, meditasi dengan laptop atau ke pantai. Di sini kan enaknya, di Sydney tuh semua gratis ya, betul, pantai, taman, saya iseng aja, udah sendirian aja gitu, kayak bengong atau sambil dengerin musik atau gimana. Nanti kalau udah cooling down, kayaknya udah feeling better, udah pulang. Nah, kalau kita ngomongin soal PhD-nya sendiri nih, setiap tahunnya ini kan udah bisa dibilang tahun terakhir. Tantangannya apa sih?
Dari sisi apa? Akademisnya, misalnya tahun pertama tuh tantangannya apa, atau ya tantangan in general aja. Oke. Dari sisi akademis aja deh ya. Kalau dari tahun pertama itu karena aku mulai tahun punya COVID, jadi itu masih online, dan tantangan terbesarnya adalah gimana cara aku memotivasi diri sendiri, karena pada saat itu aku masih di Indonesia dan aku irinya setengah mati mungkin ya ngelihat orang-orang yang udah berangkat, temanku nih ke Inggris, ke Amerika, ke Eropa gitu kan. Aduh pokoknya, dan aku tuh yang mana ini Australia kapan bukanya, sedangkan ada pressure bahwa ayo riset kamu harus mulai jalan, sehingga kamu tahun pertama itu sudah kita bilangnya confirmation review ya. Confirmation review itu membahas proposal kamu. Jadi itu gimana cara memotivasi diri sendiri dalam keadaan yang kayak gitu kan. Tahun kedua tantangannya adalah karena data aku tuh sangat terbatas, saya nggak tahu, bingung nganalisisnya. Sudahlah datanya terbatas, nganalisisnya bingung. Teori ini baru untuk aku. Jadi aku tuh S1, S2-nya tuh dalam education, sedangkan S3-nya nih PhD-nya aku linguistics. Jadi kalau orang bilang, tapi kan sama-sama bahasa, beda loh caranya tuh, beda. Nah jadi ini sangat baru untuk aku. Jadi aku tuh bingung, ini analisisnya bagaimana gitu. Udah tahun ketiga tantangannya adalah ketika mau expand data gitu kan. Ketika mau expand data, gimana datanya tuh terbatas banget. Jadi tuh kayak lebih ke akademiknya gitu ya, lebih ke riset kita gitu. Gimana kalau misalnya sampai ada kata-kata kayak gini, ini kadang-kadang yang bikin PhD students itu down ya, atau mengalami impostor syndrome. Saya udah sejauh ini, udah 3 tahun, ada gunanya gak sih di riset? I feel it. Ya kan, ada kontribusinya gak sih? Ini kok kayaknya udah panjang-panjang jelasin, kayak udah dalam kayaknya menganalisis, tapi kayak pas dipikir-pikir, apa manfaatnya, apa kontribusinya gitu ya buat orang lain. Kadang kayak gitu, jadi merasa tidak percaya diri kayak gitu. Justru di tahun ketiga mengalami itu. Aku ngalamin di tahun 3. Itu tadi karena datanya tadi menyebalkan. Nah kalau di tahun keempat ini udah mulai enakan, sudah nyaman. Sedikit lega, tapi pressure-nya adalah ini kan aku sudah chapter terakhir ya, sudah chapter conclusion kan, conclusion chapter. Pressure-nya adalah berarti kita harus flashback nih, lihat chapter 1, 2, 3, 4, 5. Karena ketika kita membuat conclusion kan seolah-olah kita sudah mengerjakan, sudah benar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal kalau kita flashback, kita baca lagi 1 sampai 5. Ini banyak yang salah, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Ini tambahin teori, ini bukan masalah salah tidak validasi, itu bukan masalah salah di data atau apa, bukan. Tapi kayak lebih tulisannya itu loh. Jadi pas mau bikin conclusion tuh kayak gak maju-maju. Jadi pernah saya seharian cuma 1 kalimat. Satu hari seminggu 1 paragraf. Ya gitulah challenge-nya ya jadi PhD student. Nah aku mau ngomongin soal persepsi masyarakat nih, karena kan di TikTok tuh juga aku tuh sering mendengar isu-isu perempuan sekolah tinggi itu being stigmatized, bahwasanya kok egois gitu, mentingin karir sendiri, padahal udah punya suami, udah punya anak, atau yang ngapain sih buat apa sekolah tinggi-tinggi, mau ngapain, apa yang dicari gitu. Nah opini Mbak Sari sendiri tentang stigma-stigma kayak gitu tuh gimana? Kalau saya cuekin aja. Biarin aja ya, seorang mau ngomong apa. Gampang banget jawabannya. Gini itu kan in a glance ya udah gitu ya, kayak cuekin aja gitu. Tapi kayak sekarang gini loh, boleh nggak saya ngomong kayak gini? Hidup kamu ya, betul ya kan? Kita yang jalanin, tuh kita yang berikhtiar, Tuhan yang menentukan, orang yang ngomongin. Betul. Jadi maksudnya balik lagi soal stigma. Saya juga pernah sih dapat kayak, ngapain kuliah tinggi-tinggi gitu kan. Iya kamu dosen, tapi kan ya udah kamu udah jadi dosen, ngapain lagi S3. Sekarang gini, keperluan saya S3 tuh bukannya iseng ya, bukannya iseng S3 di luar negeri gitu kan. Oh biar jalan-jalan, biar keren nih punya gelar doktor. No, karena itu bangkit dari pertanyaan saya ngelihat suatu fenomena nih riset saya itu. Nah, ketika
ketika saya coba bikin risetnya, ketika dosen ya biasa kan bikin artikel gitu kan, jurnal artikel. Ketika saya ngetik gitu kayak lagi semangatnya, saya nggak nemu jawabannya, Jadi tanya sama senior nih, dosen senior, kata dosen senior kayak, berarti sehari kamu mungkin butuh kuliah deh, mungkin butuh guidance ini, butuh petunjuk ini. Masa untuk nanya ini doang? Saya bilang, kok kayaknya capek ya, masa sih mau harus S3 gitu kan. Jadi dosen senior bilang, loh iya kenapa enggak, bagus loh, apalagi kan dosen harus terus diasah kan, harus upgrade ilmu kan. Oke, gitu kan. Nah jadi kebetulan saya beruntung karena background saya dosen. Tapi saya kebayang teman-teman saya yang backgroundnya bukan akademisi, ketika dia dibilang ngapain S2, ngapain S3 gitu, kamu udah udah punya keluarga, udah punya karir yang bagus segala macam. Ya kembali kepada tujuan kita sih. Maksudnya kalau menurut kita kuliah S2, kuliah S3 baik untuk apa? Untuk pengembangan diri, untuk menunjukkan nih kita perempuan ya. Saya bangga loh, anak-anak saya tuh bangga banget sama saya. Itu saya kaget. Mereka cerita ke teman-temannya tuh, kadang temannya tahu, you are Michelle's mom, you are Alia's mom, I love your page, I love your YouTube channel. Yeah, I really love what you do. Kenapa gitu? Ternyata they know. Kenapa? Karena ternyata ketika kita menunjukkan bahwa kita bisa loh jadi manusia yang berkarya. Berkaryanya itu yang berguna gitu kan, dengan sekolah yang tinggi, dengan berkarir, itu berkarya loh. Gitu kan. Karena apa? Zaman sekarang semua serba instan. Coba gampang loh famous di YouTube atau di TikTok. Kamu joget-joget aja. Ya kan? Joget lagu yang tren, atau kamu ngomong yang aneh-aneh, misalnya ngomong-ngomong aneh-aneh, bertindak aneh-aneh, kamu pasti viral, ya kan? Tapi dengan saya kuliah tinggi, saya nunjukin anak-anak bahwa nggak selamanya hidup itu yang mencari sensasi secara instan, enggak. Tapi ada loh hidup yang lurus-lurus aja gitu kan, apa yang kayak following the path gitu kan, creating your own path gitu sih. Jadi creating your own path ya. Jadi kita nggak dideterminasi oleh masyarakat, sama orang-orang, kita yang nentuin sendiri goal kita apa. Dan ternyata you're doing your PhD itu beneficial for your daughters ya. Exactly. Anaknya 2 cewek semua, dan malah bisa menginspirasi. Nah kan kalau perempuan pada pintar sebenarnya kan yang untuk masyarakat juga ya. Betul banget, setuju. Nah kalau tips Mbak Sari buat young woman yang mau sekolah tinggi di Indonesia, ini orang-orang Indonesia, apa yang bisa Mbak Sari omongin? Tipsnya adalah yang pertama tuh tahu tujuan ya, karena kalau nggak tahu tujuan, kita jalan di jalanan yang tanjakan terjal, terus kita akan mudah ya sudah deh putar balik deh gitu. Tapi kalau kita tahu tujuan, tadi again a strong determination, you should have your strong determination. Tahu tujuannya apa, maka ketika orang tua kita, udahlah nak, nggak usah, kamu kembali ke dapur, Pak, aku mau cerdas Pak, aku mau kuliah ini supaya aku bisa belajar banyak ilmu, atau aku yang sharing ilmu. Betul ya kan, misalnya aku punya sesuatu, aku mau sharing ilmu. Nah, karena dengan kuliah tinggi, dengan berkarya, dengan berkarir yang baik gitu, aku bisa tunjukkan kok, aku bisa punya kehidupan yang seimbang. Bukan berarti aku kuliah tinggi lalu aku lupa kacang pada kulitnya, aku langsung nggak ngeliat orang yang pendidikannya nggak tinggi misalnya. Enggak, justru aku mau, dengan saya misalnya saya melakukan ini, justru saya makin banyak kontribusi kepada masyarakat. Betul. Saya di bidang bahasa, saya makin banyak kontribusinya. Dengan mempromosikan bahasa Indonesia, mempromosikan budaya Indonesia. Ini bidang saya kebetulan gitu kan. Kalau teman-teman yang mungkin di bidang masing-masing ya kan. Jadi jangan kira kita dengan kuliah tinggi, kita dengan berkarya itu hanya menjadi orang yang egois. Bukan. Saya selalu ingat Rasul kan selalu bilang, manusia yang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jangan dulu ke orang lain, bermanfaat bagi diri dulu sendiri. Bermanfaat bagi diri sendiri, baru kita bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu. Wah, keren banget. Last words maybe you want to share? Apa ya? Ini nggak diminta ini soalnya. Don't forget to subscribe her, karena Mbak Sari punya channel YouTube sendiri namanya Misari, nanti aku taruh di sini.
and her Instagram, don't forget. Thank you. Yeah. Jadi last words-nya mungkin gini ya, take home message-nya ya setelah nonton ini, video ini buat teman-teman khususnya yang wanita yang masih semangat mau mengejar mimpi, entah dalam karir, entah dalam pendidikan tinggi, terus aja jalan, karena kita semua di sini bukan berarti nggak ada tantangan, semua punya tantangan secara akademis atau secara non akademis, keluarga, keuangan, apapun itu. Kalau memang sudah tahu tujuannya apa, terus jalan sampai ketemu di puncak kesuksesan. Dan bukan berarti kita mentang-mentang berkarir kita menelantarkan keluarga juga kan ya. Betul, bisa we can have both ways. Betul, banyak kan kisah tokoh-tokoh inspiratif wanita ya kan, wanita yang luar biasa. Thank you Mbak Sari. Yay. Sukses disertasinya. You too. Thank you for watching. Bye-bye. Ini namanya sepayung bertiga. Ya, ini perjalanan mau konten, mau nge-YouTube, perjuangannya luar biasa. Mau nge-YouTube, tapi kita habis belajar loh. 3 minutes, upgrade diri. Habis itu baru sosmed. Alhamdulillah. Satu megang